Arga Syamsul Maulana yang didakwa dengan pasal 112, pasal 113 atau pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada hari ini Kamis tanggal 27 November tahun 2024 dimulai. Sidang ini dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim yaitu Yang Mulia Akbar Rizkiana serta hakim anggota Aulia Azhara dan Ilaria Perwita. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memulai pemeriksaan perkara ini. Baik, selamat pagi. Saya membuka persidangan perkara pengedaran dan pemakaian narkotika atas nama terdakwa Fatul Arga Syamsul Maulana yang didakwa dengan pasal 112, pasal 113 atau pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah jaksa sudah siap untuk memulai persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, kami akan mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sebelum itu, dimohon terdakwa memasuki ruang persidangan. Jalan. Yang Mulia, saya akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Fatul yang pada tanggal 12 September di Desa Karangbarat, Cirebon telah melakukan tindak pidana sebagai penganiayaan dalam pasal 112 ayat 1 atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika berlipat menguasai atau memiliki narkotika golongan 1 jenis ganja berdasarkan hasil penyelidikan barang bukti berupa posisi di tanah ganja 10,0% dan 3 gram narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa, apakah Anda sudah mendengarkan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan apakah Anda mengerti dengan dakwaan tersebut? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum melanjutkan, mohon untuk terdakwa menyebutkan nama dan umurnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arga Firdaus, lahir tanggal 16 Mei, umur 20 tahun, agama Islam. Perkenalkan, nama saya Fatul Rizki, umur 20 tahun, tanggal 15 Mei, agama Islam. Perkenalkan, nama saya Syamsul Hafid, umur 20 tahun, 21 Agustus, agama Islam. Kenalkan, nama saya Maulana Ibnu. Umur saya 20 tahun, saya beragama Islam. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menggunakan kesaksian? Jika ada, silakan tunjukkan. Ada, Yang Mulia. Ini adalah bukti ganja seberat 3 gram dan sampel daun dari kebun seluas 0,01 hektar milik saudara Fatul. Sampel sidik jari milik Ferdi, Ali, Fikri, dan Hilda di lokasi kejadian. Kami akan mendengarkan hasil tes urin yang telah dilakukan terhadap terdakwa. Mohon kepada saksi forensik segera menunjukkan hasilnya. Terima kasih Yang Mulia. Saya Dr. Salman, toksikologi dari Forensik Pusat. Berdasarkan permintaan penyelidik, saya telah melakukan analisis terhadap sampel urin yang diambil dari terdakwa pada tanggal 12 September 2024. Silakan lanjutkan, Dr. Salman. Ya. Setelah dilakukan tes menggunakan metode kromatografi dan spektrometrik massa, kami menemukan kandungan zat yang terdeteksi sebagai metabolit dari tetrahydrocannabinol yang merupakan senyawa aktif dalam ganja. Zat ini ditemukan dalam kadar yang melebihi batas ambang yang ditetapkan untuk deteksi penggunaan narkotika. Terima kasih saksi. Apakah ada pertanyaan lain dari pihak pembela? Mulia, saya ingin
bertanya, apakah ada kemungkinan bahwa hasil tes urin ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti penggunaan obat-obatan lain yang mengandung senyawa serupa? Dalam proses pengujian, kami telah memperhitungkan kemungkinan adanya interferensi dari zat lain. Kami juga menggunakan prosedur yang sangat ketat untuk memverifikasi hasil tes. Dan tidak ditemukan indikasi adanya zat lain yang dapat mempengaruhi hasil deteksi THC. Oleh karena itu, kami yakin bahwa yang terdeteksi adalah metabolit dari ganja. Yang mulia, terima kasih. Tidak ada pertanyaan yang lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan dengan agenda persidangan selanjutnya. Mohon pihak kepolisian untuk mengarahkan terdakwa meninggalkan tempat interogasi. Ayo berdiri. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Mohon kepada saksi untuk menempati tempatnya. Kepada saksi silakan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi silakan tirukan sumpah yang akan saya bacakan. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain yang sebenar-benarnya. dan tiada lain yang sebenar-benarnya. Kepada para saksi, adakah saudara dalam kondisi paksaan atau tekanan dari pihak pembela dalam memberikan kesaksian? Saudara tahu konsekuensi jika saudara memberikan keterangan palsu. Baik yang mulia, kami siap menjalani hukuman apabila memberikan keterangan palsu. Izin yang mulia, saya selaku jaksa mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Silakan. Kepada saksi, nama Anda dan akun Anda dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Salsa, umur saya 23 tahun. Saya tetangga Fatul. Baiklah, silakan Anda sampaikan kesaksiannya. Pada saat itu, saya sedang mengantarkan sebuah nasi kotak ke salah satu rumah warga di situ. Saya melewati pelosok dan di situ saya melihat ada sebuah gedung dan banyak tanaman asing. Dan di situ juga saya melihat Fatul. Bagaimana bentuk tanaman itu? Seperti singkong. Apa Anda curiga dengan tanaman itu? Iya, saya curiga. Lantas, jika Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib? Saya pikir tanaman itu hanya tanaman biasa, makanya saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Saudara Thomas, silakan perkenalkan diri Anda dan memberikan kesaksiannya. Saya Thomas Adrian, umur saya 40 tahun. Saya petani di desa Karangbaru. Waktu itu saya sedang bertani di ladang dekat gudang mereka tempati. Lalu saya melihat mereka sedang melakukan transaksi berupa sabu. Karena saya melihat berupa barang berwarna putih dan di sekitar gudang mereka tempati terdapat ladang ganja. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah melihat Saya tidak berpikir panjang dan saya langsung melaporkan ini ke pihak berwajib. Dan kebetulan di sana ada polisi yang sedang bertugas. Terima kasih saudara Thomas, terima kasih yang mulia. Baik, silakan para saksi untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya, apakah terdakwa ingin memberikan pernyataan atau pembelaan terkait dengan dakwaan ini? Yang mulia, kami ingin menyampaikan bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah pemilik kebun seluas 0,01 hektar. Namun, dia tidak tahu kalau kebunnya akan ditanami narkotika ilegal berjenis ganja oleh saudara Fedri dan teman-temannya itu. Mereka hanya beralibi menanami pohon narkoba ini untuk kebutuhan medis terdakwa Fatul. Namun, ia tidak tahu bahwa barang tersebut merupakan
rehabilitasi medis. Yang mulia, saya ingin mengingatkan bahwa dalam perkara ini, klien kami terdakwa didakwa dengan pelanggaran pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun, setelah mempelajari seluruh bukti yang ada, saya berpandangan bahwa terdakwa seharusnya tidak dapat dihukum berdasarkan pasal-pasal tersebut. Yang mulia, karena sudah jelas terdakwa terbukti memiliki narkotika jenis ganja dalam beberapa yang mana sesuai dengan pasal 112 yang undang-undang narkotika telah menunjukkan paham dirinya sendiri dalam pemilikan tersebut. Benar, Yang Mulia, bahwa terdakwa memang memiliki barang tersebut. Namun, kami keberatan dengan penafsiran tanpa hak dalam hal ini. Terdakwa telah mengungkapkan bahwa ia hanya ditawarkan menanami kebunnya oleh saudara Fedri dan teman-temannya dengan alasan keperluan medisnya. Terdakwa seharusnya diperlakukan sesuai dengan ketentuan pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi bukan hukuman pidana. Namun yang mulia, berdasarkan keterangan yang diperoleh selama penyidikan, terdakwa ditemukan memiliki narkotika dalam jumlah yang tidak sedikit. Sesuai dengan pasal 122 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, memilikan barang dengan jumlah tersebut sudah masuk dalam kategori pengedar, bukan hanya pengguna. Oleh karena itu, klien terdakwa yang mengatakan tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika ilegal seharusnya tidak dapat diterima. Yang mulia, meskipun terdakwa ditemukan dengan barang dan jumlah tertentu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia bermaksud untuk mengandal atau menjual barang tersebut. Buktinya ada yang hanya menunjukkan bahwa terdakwa ditawari menanam barang tersebut. Oleh karena itu, pasal 112 yang dijerat seharusnya tidak dapat digunakan karena untuk dirinya sendiri yang dijelaskan dalam pasal itu tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Namun yang mulia, dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika, bahkan jika terdakwa hanya sebagai pengedar, ancaman hukuman lebih berat. Adapun jika kita berbicara tentang pasal 112, pasal 114 berbicara tentang pengedaran barang narkotika dalam jumlah besar. Bukankah itu yang terjadi dalam perkara ini? Yang mulia, saya mohon kepada majelis hukum untuk mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal-pasal 127 narkotika, apabila terdakwa terbukti hanya sebagai pengguna dan bukan sebagai pengedar, maka ia harus ditempuh adalah rehabilitasi bukan pidana penjara. Terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang mendalam dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tapi Yang Mulia, kita harus lihat bahwa setiap perbuatan yang melibatkan narkotika berpotensi membahayakan masyarakat. Untuk itu, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar memberikan efek jerah pada pelaku dan mencegah peredaran narkotika semakin luas. Saya sepakat Yang Mulia bahwa penegak hukum harus tegas. Namun, dalam hal ini kita harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Terdakwa seharusnya diberikan kesempatan untuk rehabilitasi karena ia bukan pelaku utama dalam peredaran narkoba, melainkan korban dari situasi yang lebih besar. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang beradilan dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi bukan tindak pidana. Baik, cukup. Saya rasa kedua belah pihak sudah cukup memberikan argumentasi. Keputusan akan kami ambil setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang ada. Sidang ditunda. Baik, mohon perhatiannya. Setelah mendengar dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli serta pembelaan dari terdakwa dan penuntut umum, kami akan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan ini. Kami juga akan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa. Untuk hasil sidang ini saya akan menyerahkan kepada Hakim Amata. Majelis hukum memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Fedri, Ali, Fikri, dan Wildan dinyatakan sebagai tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana narkotika. 2. Fatul
terbukti sebagai pemilik kebun dinyatakan bersalah. 3. Samsul Arga Maulana terbukti tidak bersalah. 4. Menjatuhkan hukuman kepada Sapa Fedri, Ali, Fikri, dan Hildan berupa hukuman penjara paling lama 12 tahun. 5. Saudara Fatul dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dengan perintah rehabilitasi medis. 6. Saudara Samsul Arga Maulana dinyatakan bebas dalam kasus ini dan bebas dari pengawasan. Baik, dengan demikian persidangan ini kami anggap selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Sidang kami tutup.